Kembali lagi di nge-review aja. Jadi di depan gua sekarang ada handphone legendarisnya Samsung nih. Samsung Galaxy S7 Edge. Lihat deh, kondisinya masih cakep banget ya. Jadi ini HP pernah gua review juga di channel ini. Nah, dan itu reviewnya lumayan lengkap lah ya, walaupun nggak lengkap-lengkap amat, cuman cukup lah. Dan waktu itu HP-nya baru banget gua beli terus langsung gua review. Dan di sini kondisinya masih mulus, kecuali di bagian sini ada sedikit dent. Di sebelah kirinya masih lumayan nih, masih lumayan mulus. Sisi bawahnya juga mulus. Nih pakai USB, bukan Type C ya, Type micro USB nih namanya. Tapi masih ada jack 3,5 mm nya. Terus speakernya juga ini nggak stereo ya. Terus sini ada volume button, di atasnya ada tempat SIM sama mikrofon juga. Dan ini adalah layar depannya, masih cakep banget ya. Walaupun ini kadang jujur ya udah pernah ngeping line, dia kadang ping line gitu. Jadi ada garis pingnya di sini. Cuman so far sih udah aman lagi nih. Paling dia itu muncul kalau agak ketekan aja. Nah, dan ini BTW HP juga mau gua lepas, kali kalau ada yang minat bisa komen aja, tapi gua nggak terima COD ya, jadi Rekber only. Terus di video ini gue mau iseng aja sebenarnya guys, mau iseng. HP ini kan udah gue custom ROM ya, seperti yang kalian notice ya. HP ini udah menggunakan OS yang tidak asli. Ini OS-nya menggunakan Lineage OS, base-nya Android version 13. Nah, buat yang nanya, ini masih bisa nggak dimasukin SIM card, masih kebaca nggak gitu? Sebenarnya masih bisa, karena kan ini kan emailnya ke daftar gitu ya. Karena waktu itu gue pernah cobain cek email yang ada di sini itu sama gitu sama handphonenya. Nah, itu tuh masih bisa guys. Cuman sekarang gue itu udah pakai eSIM, jadi nggak bisa ngetes lagi. So, jadi HP ini ya udah menggunakan WiFi. Terus ini kan kalau kalian notice, connect-nya pakai VPN ya. Karena kalau nggak pakai VPN itu kalau lagi download itu tuh suka kayak koneksinya tuh keputus sendiri. Gua nggak tahu itu kenapa, tapi yang terjadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan WiFi modulnya lemah, itu pun kalau nggak pakai kalau pakai VPN itu downloadnya lancar gitu. Jadi ya itu keluh kesahnya gue menggunakan handphone ini ya selama kurang lebih hampir setahun. Dan sekarang gue mau pada intinya. Jadi di sini gue mau iseng coba nge-Antutu benchmark ya. Antutu benchmark version 11. Ini Antutu yang paling baru ya harusnya. Terus untuk speknya sendiri, ya, nah ini nih speknya Samsung Galaxy S7 Edge itu menggunakan Samsung Exynos 8890 ya, zamannya ini kenceng banget. Lihat deh, resolusinya mentok nih, 2K. Mantap ya. Cuman refresh rate-nya aja nih yang 60 Hz. Terus ini kepake 18 GB doang. Bisa lihat nggak ya UFS berapa ini? UFS-nya nggak kelihatan ya ini. Nah, pokoknya begitulah ya. Terus seperti ini, RAM-nya cuma ada 4 GB. Gua nggak tahu ya apakah handphone ini masih support kalau kita Antutu benchmark. Di sini gua ada holder handphone ya, kita taruh sini. Dan gue penasaran kalau kita benchmark ini tuh dapat angkanya berapa. Oke, jadi mungkin ini kita start aja. Download. Oh, kita suruh download yang 3D Bench Lite. Oke, nah ini Antutu 3D Bench Lite-nya udah ke install. Nah, sekarang kita mau cek dulu kenapa kita harus install yang versi ini ya. Jadi kalau dicek itu, nah ini handphonenya udah mulai agak nge-lag juga ya guys ya. Jadi udah nggak tahu lagi, karena kalau kita pakai OS yang aslinya pun itu bakalan nge-lag juga. Gue udah cobain tuh. Sama kayak gue sampai nge-root HP ini lagi gitu ya, biar bisa capable dengan aplikasi zaman sekarang. Cuman kayaknya performanya udah nggak ketolong gitu ya. Nah, di sini kalau kalian baca di sini 3D Lite ya. Jadi ini for device with Android 10 and below. Sebenarnya kan ini Android 13. Tadi makanya gue download yang 3D standar ya. Cuman di sini gue baca lagi with no less than 8 GB. Sedangkan nih RAM-nya ya nggak 8 GB gitu kan. Ini RAM-nya 4 GB. Jadi nggak kuat sih gitu kan. Makanya disuruh download yang 3D Lite. Sekarang kita langsung coba aja ke Antutu benchmark-nya ya.
Nah, ini sudah mulai jalan, dan di sini mungkin gue akan percepat videonya. Dan mungkin sebelum gue percepat videonya, gue mau ngasih sesuatu dulu. Jadi thank you banget teman-teman yang udah nonton video gue di channel ini, nge-review aja. Basically ini channel sebenarnya bukan channel yang fokusnya untuk mereview handphone doang, bukan. Karena channel ini dikhususkan untuk gue, karena gue tuh orangnya kadang gabut, terus ada ide gitu pengen bikin video, tapi di sisi lain gue nggak bisa ngepost video itu di akun YouTube utama gue. Ya cari sendirilah akun YouTube utama gue apa gitu, jadi nggak related sama gadget ya. Nah, gue bikin channel review aja ini, dan itu basically nggak ada konsep apapun, ada ngevideoin apa, ngiseng aja kan gitu, ngiseng. Itu pengen gue taruh aja di YouTube gitu sebagai kenangan gue aja, arsip gue aja. Jadi buat teman-teman yang udah nonton pun ya gue thank you banget ya, thank you so much. Cuman ada beberapa kayak kemarin yang pas gue video ngambil unboxing unboxing S26 Ultra itu, yang ngambil handphone itu kan ada yang hate comment juga kan, ya ngata-ngatain. Ya kalau gue sih ngata-ngatain handphonenya sih nggak masalah ya, cuman kalau kayak sampai ngata-ngatain ke pribadi gue itu, kayak gue bukan orang yang baperan, cuman maksudnya kayak lu nggak jelas aja anjir gitu, lu ngapain sih gitu kan. Gue aja bikin channel ini cuman buat santai, dan gue beli handphone itu pakai uang gue sendiri gitu kan ya. Jadi ya kalian kalau mau iri ya irilah, jangan di kalian tuangkan di kolom komentar gitu loh. Kalau iri ya iri, pendem sendiri aja, malu-maluin diri kalian juga gitu loh. Jadi ya gue sih cuma tetap pesen ya, walaupun channel ini masih sedikit gitu subscribernya, masih sedikit juga yang komen, cuman balik lagi jaga tata krama kalian lah gitu, jangan malu-maluin diri kalian sendiri. Gue cuman have fun aja kok di sini, bikin video gue sendiri ya, iseng aja gitu lah ya. Ya udah gitu aja curhatnya, thank you banget ya. Udah ada yang nonton gitu di channel ini, gue jujur nggak expect juga sih. Jadi ya udah, kita balik lagi ke si Antutunya. Ini sudah jalan 8 menit videonya, sekarang kita percepat aja ya. Oke guys, mungkin gue cut sedikit di sini. Jadi di sini gue salah fokus ya. Jadi tampilannya itu benar-benar cakep banget pas benchmark yang bagian ini nih. Ini kalau kalian lihat langsung ya, mungkin kalau di kamera nggak begitu kelihatan, tapi ini cakep banget ya. Gue masih impresi dengan HP 10 tahun lalu, teknologinya ini udah keren banget di layarnya ya. Samsung tuh memang kalau masalah layar memang ya oke gitu, mengesampingkan si lightsabernya ya, green line-nya itu ya. Cuman ini masterpiece banget sih, waktu di 2016 ya itu bisa kayak gini, itu asli cakep banget. Ini BTW benchmarknya lama banget, dan di video gue sekarang ini totalnya udah 33 menit ya, jadi cukup lama. Jadi memang performa HP ini memang sudah waktunya ya, memang sudah nggak bisa diandelin lagi sih. Jadi buat kalian yang emang kepengen minang handphone ini, sebenarnya ini handphone yang bisa dibilang ya udah cukup buat koleksi aja gitu. Karena gue main Pokemon Go ya, di sini aja udah sering nge-freeze. Dan lihat skor Antutunya ini 396.002. Tuh udah ada bacanya, this device may be root ya. Cukup tangguh di zamannya, cuman untuk 10 tahun ke depan ini ya, di 2026 ya ternyata sudah tidak oke lagi gitu ya secara performanya ya. Karena waktu gue pertama kali ngetes aja handphone ini tuh benar-benar nge-lag banget gitu ya. Dan ternyata CPU time-nya di sini kedetek 45 derajat ya. Jadi sebenarnya cukup anget juga nih. Kalau dipegang sih ya lumayan sih panas ya. Ya begitulah HP 10 tahun ini kalau kita benchmark ya. Skor Antutunya dapat di 396.000 ya. Sebagai perbandingan aja, di sini gua punya hasil benchmark S26 Ultra ya, yang barusan juga gua benchmark, tapi handphonenya lagi buat ngerekam nih sekarang. Jadi ini gua screenshot.
HP 10 tahun setelah ini ya, 2016 ke 2026. Lihat perbandingannya udah segini nih guys, 3.541.000 berbanding 396.000 ya. Gila, teknologi 10 tahun ke depan memang gak ada yang bisa nebak ya. Angka Antutu tuh udah jutaan ya. Gue tuh jarang sebenarnya mainin Antutu gini, gue nggak pernah. Jadi kalau beli handphone baru tuh nggak pernah gue benchmark, cuman baru kali ini aja penasaran gitu ya. S26 Ultra kan kebetulan prosesornya Snapdragon ya, jadi pertama kali juga gue pakai handphone yang ininya Snapdragon prosesornya. Nah itu tuh sekitaran 3 juta ya dapatnya, ini 300.000. Jadi gimana menurut kalian, apakah HP ini masih layak ya buat kalian pakai ya? Kalau menurut gua pribadi sebenarnya bisa aja kalau cuma dipakai untuk sekedar WhatsApp atau mungkin scrolling Instagram, kalau kalian nggak terlalu detail banget ya, kayak oh ini agak nge-lag nih gitu kalau di scroll atau gimana, jadi kalian nggak peduli itu ya ini masih worth. Tapi kalau kalian concern dengan hal itu ya ini HP jadi pajangan aja gitu. Ini lihat deh, bodinya tuh cakep guys sebenarnya, asli. Gue aja kayak suka banget ini kalau handphone masih kenceng ya gitu performanya ya, masih kenceng pun nih gue pakai daily nih handphone. Dulu tuh pengen beli handphone ini duitnya nggak ada baru bisa beli secondnya kayak gini, sampai akhirnya bisa kebeli handphone S26 Ultra itu ya. Jadi ya sudah, segitu aja video nge-review aja ya. Ya BTW gue nggak pernah ngetes ngegame ya, karena memang gue bukan yang suka ngegame di mobile. Jadi kalau kalian mau cari referensi bisa ngegame apa enggak, maupun itu handphone lama atau baru, ya ke channel lain aja gitu. Gue sih nggak apa-apa. Ya di sini gue cuma ngiseng aja nge-review apa yang pengen gue cobain gitu ya. Oke, jadi segitu aja ya. Thank you.